Aduh, gue stres banget, gue punya mental health issue. Andre Legend. Yo, halo, halo. Bener gak sih gue sebut nama belakang lu? Lu bilang apa tadi? Legend, Legend. 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 Iya, legend. For good, Dre. Ya, gitulah. Gimana di Melbourne? Oke lah, gue udah berarti hampir 6 tahun ya 6 sejak. tahun. Berarti gue pas pertama kali datang itu Juni, iya benar, Juni 2015. Iya. Datang ke sini, ketemu lo, Lu tinggal tempat lo itu Juni langsung tuh ya dari apa namanya? dari Indo. SMA. Gak, gue lulus SMA kan, Kelas 3 lo ya selesai. kelas 3 SMA selesai. Terus Juni gue kesini dulu pertama kan, terus baru ke Melbourne. Oh, Sydney jalan-jalan. Jalan-jalan dulu, Heeh. baru ke tempat, ke sini, terus ke tempat lo deh. Lu kenapa pengen kesini? Ceritain dari Maksudnya, awal dong. maksudnya dari Awal-awal sini itu apa, Melbourne atau kenapa Australia? Australia gitu? Kenapa dari segitu banyak negara kan lu ada yang orang ke Singapura, Ya, ada yang ke Malai. ya gue awalnya pengennya ke negara yang environmentnya bahasa Inggris. Gue ya pengen kayak culture bahasa Inggris lah. Ya menurut gue pilihannya ya either Singapura or Melbourne, Australia waktu itu. Yang paling deket ya, soalnya yang masih reachable lah. Kalau udah UK, Iya, US iya, sana kan iya. udah kayak jauh Udah banget kayak gitu. waduh seharian terbang kan. Terus Singapura eh, Kedekatan. susah juga, susah Kedeket. juga. Tapi itu susah juga masuknya kan, uni Oh, nggak oke. banyak juga yang ada tuh yang bagus-bagus dan susah banget masuknya gitu. Gue juga pernah tes segala macam ya. Terus gue lihat kan begitu lu sign up buat tesnya kan lu dapet bahannya kan, terus gue lihat kayak bahannya, waduh, mampus nih nggak bisa nih. Terus kayak ya, terus gue liat Australia, Melbourne, terus gue kan mau ambil arsitektur waktu itu kan. Terus kayak liat, wah Melbourne arsiteknya lumayan nih, terus kayak gedung-gedungnya ada combination kayak yang historical building lah, modern lah, segala macam, pokoknya kayak most livable city lah, bla bla. Wah, kayaknya ya udah Melbourne aja gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya Melbourne. Jadi lu tes di Indo. Jadi sebelum datang ke sini ada tes gitu. Ke Melbourne-nya. Iya. Oh, Yang tes Singapura enggak, itu maksudnya apa? Kayak itu itu buat buat masuk. masuk ke salah satu ini Singapura lah gitu. Terus gue Oh. sign up, gue udah baca bahannya, kayak terus kayak gue nggak even tes deh. Gue cuma kayak download bahannya doang, kayak wah gak bisa nih gue. Udah akhirnya gue nggak tes gitu. Atau gue lupa gue tes apa enggak. Pokoknya gue ngambil aja. Gue tau kayak susah gitu. Dan gue juga begitu lihat pilihan Australia, Melbourne, gue kayak udahlah, kayak gue lebih seneng Melbourne nih kayaknya nih. Soalnya proses di Indonya lu kalau nggak salah gua ya, kalau gua sih cuman pilih uninya, Heeh. terus lu ngasih sertifikat SMA ya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu sama tes Inggris Lu udah kan. S1 di Indo atau S1 di sini? S1 gua di sini. Enggak, maksud gua pas ngeplay mau masuk kuliah mana gitu. Oh, Kan kalau cuman sertifikat iya, SMA iya, iya. sama Kalau bahasa kalau Inggris di kan. kalau di Aussie ya, Iya. gue gitu juga. Gue liat Oh. agent, mmm, kan kalau gue kan Melu kan, kalau masuk Melu itu mesti, kalau dari Indo mesti Trinity namanya, Heeh. Foundation gitulah. Heeh. Jadi kayak gue ambil yang express kayak 7 bulan, baru kayak kayak di Trinity itu kalau lu udah misalnya reach, lu dapat certain point gitu, requirement marknya dia lah, lu guaranteed masuk LU. Jadi orang-orang mau kalau international Trinity. students kebanyakan dari Trinity itu. Terus lu pas udah tahu mau masuk sini cabut dari Indo gimana perasaan lu? Ya, excited lah, Excited. excited. Cuman Ya, mas. ninggalin orang-orang temen-temen. Oh ya, pasti ada itunya lah, pasti sedihnya segala Soalnya macam. yang pertama cabut yang tinggal bokap kalau nggak salah ya. Bokap nggak ikut Iya, kemari kan? bokap nggak ikut. Soalnya nyokap sama adek lu masih kesini. Iya, Heeh. sama ya teman-teman lah. Heeh. Ya, jujur lu bahas ini gue jadi, menurut gue ngerasain hal yang sama sekarang, gue balik gitu. Balik Kayak gue kan mau balik for ninggalin good, yang kayak ada di sini. wah, Tapi kan ya temen lah, beda lah. ya temen, lifestyle segala macam kan beda kan, culture segala macam ya, ngerasain hal yang sama sih sekarang. Iya. Hmm. Kayak apa sih namanya?
reverse of whatever gitu. Terus lu datang ke sini berlima kalau nggak salah kan ya? Iya ya. Sama lu. Ada Pertama siapa? kali datang gua, Dion, nyokap, nyokap, adek sama adek sepupunya Dion. sama Ya, Brandon. ponakan, ya Brandon, ya. Iya. Soalnya gue inget soalnya Brandon Park. Iya iya iya. Terus pas jadi pertama ke Sydney dulu tuh ya. Sydney. Terus baru datang ke sini. Heeh. Terus pertama kali nyampe Sydney gimana perasaan lu? Iya. Lu pernah keluar negeri dong sebelumnya? Pernah. Heeh. Ya Tapi pertama kali ke Sydney. Pertama kali ke Sydney. Ya obviously amazed lah, kayak wah bagus segala macam. Tapi bener-bener beda banget pas gue ke Melbourne. Oh ya? Gak tahu, kayak lebih apa ya? Mungkin Gak seheboh Sydney. ya lebih rapi, lebih historical buildingsnya lebih banyak menurut gua. Terus buildingnya yang modern juga banyak yang ikonik gitu loh. Kayak lu ngeliat dari satu skyscraper ke skyscraper lain, lu bisa bedain gitu, nggak cuma kayak kotak kaca doang gitu menurut gua gitu. Tapi pas pertama kali gua ke Sydney ya, gua kan selama ini kan gua ngelihatnya di TVR. Lu nonton TV nggak sih di Indo kan? Dulu pas zaman gua tuh ada perakiran cuaca. Perakiran cuaca, jadi jam 9 malam itu ada berita dunia. Jadi cuaca-cuaca itu. Terus selalu di Sydney itu ada cuaca Sydney, Opera House. Gue ngeliat Opera House, ya udah dong. Pas sampai sini, pas gue pertama kali ke Sydney, pas ngeliat, gede banget men. Gue nganggapnya nggak segede itu, bener-bener gede banget sih. Amazing sih, gue keren sih. Iya. Opera keren sih. Iya. Cuma terus ramai banget, terus jalan. Pernah gue sama sepupu gue nginep di Sydney. Hotelnya kelihatan tuh di sebelah kanan, tapi nyampe rumahnya tuh 40 menit kemudian. Soalnya semua jalan nggak boleh belok kanan. Jadi jalannya tuh mesti muter-muter, akhirnya mesti muter gimana gitu. Akhirnya 40 menit nyampe tuh hotel, padahal hotel tuh kelihatan di situ. Wah kacau sih. Gue sih ya buat jalan-jalan oke sih di situ sih. Terus nyampe sini. Gue waktu itu malah naik train dari Sydney. Jadi begitu nyampe tuh gue nyampe di Southern Cross. Oh lu dari itunya naik train, bukan naik pesawat? Enggak, naik train. Yang ngatur sih? Oh kita belum beli tiketnya. Emang udah planning tuh pengen naik train? Iya. Untung gak kenapa-napa loh ya. Soalnya kayak gue pernah ceritain nih ya. Oh, iya. Yang gue naik train sama sepupu gue pas pergi. Lu pernah cerita kayak lempar batu ya? Dilempar batu. Gue lagi tidur udah tutup ada orang ngantri di WC gitu kan. Terus tiba-tiba kayak kayak ada suara air tumpah gitu. Terus rupanya ada orang ditimpukin batu kena. Terus akhirnya stop di tengah-tengah. Panggil ambulans, polisi datang, akhirnya kita delay 2 jam nyampe Sydney. Terus pas baliknya sama sepupu gue juga nih, pas baliknya keretanya rusak 3 kali stop. Gila. Terus yang masnisnya yang nyetir keretanya mesti dari ujung kepala ke paling belakang jalan kaki. Orangnya juga nggak sehat-sehat banget kondisinya. Ke paling belakang 3 kali. Wah tuh delay 4 jam. Selesai itu pertama kali naik train di sini. Yang antar kota ya. Antar kota. Soalnya pertamanya gue kirain perginya naik tren, pulangnya naik pesawat. Gue nggak tahu kalau pulang pergi naik tren. Kita waktu itu plannya tren karena pikir murah kan. Ternyata nggak beda jauh juga sama pesawat gitu. Tapi enaknya pergi malam, tidur, nyampe sini pagi. Kalau kebalikannya juga gitu. Waktu itu kita orang juga perginya jam 5 sore, jam 6 atau jam 7 gitu ya. Terus udah gitu sampai di Sydney pas pagi. Terus naik kereta sampai sini Southern Cross. Iya, kayak waktu itu kayak gue ngeliat gedung Southern Cross-nya keren banget kan. Terus ya Park Street segala macam. Wah, gila. Terus lu ke rumah gua naik taksi. Uber. Gue naik Uber. Udah ada Uber ya? Iya, waktu itu kan gak lama-lama banget berarti. Di tahun itu baru kayak orang bilang Uber gitu loh. Kayak baru mulai gitu. Ya. Oh. Begitu nyampe station langsung Uber ke tempat lu. Terus kita sempat bareng ke Melbourne Uni juga ya? Kayaknya lihat on the same day gue naruh barang, terus kita bareng ke City deh. City rame-rame kan. City gue nyampe Flinders Street, gue langsung kayak, wih, ternyata lebih banyak lagi kayak yang keren-keren gitu lah. Jadi lu pas pertama kali Melbourne menurut lu keren gitu ya? Keren. Soalnya pertama kali gue nyampe ke Melbourne sama sepupu gue naik mobil. Terus udah gitu kelihatan gedung-gedung, wah keren nih. Begitu di dropin di Lonsdale Street di QV, kok City kayak begini, kayak ruko-ruko nggak sekeren. Karena mungkin gue pertama nyampe Southern Cross, terus ke rumah lu balik, lu
kita bareng ke City naik train ke Flinders kan udah langsung Iya situ captures the whole thing gedung-gedung lah. gedung-gedung yang Mm-mm. itunya sih. Terus apa namanya? Lu pas sampai ke City terus mundar-mandir sempat seharian tuh ya. Terus waktu itu kayak kita setup kartu gua gitu loh. Oh Kita kayak iya. ke kartu Udah SIM Mikey card tuh ya. gua. Iya, Mikey sama SIM card gua inget. Terus Mikey, kita SIM ke QV card. segala macam. Setup bank account juga kalau nggak salah deh. Lu Oh, nyampe weekdays? gua nggak inget. Ya, Pokoknya pokoknya ya. intinya kartu telepon apa namanya? Bank tuh Bank. kita setup di sini, kombank yang Oh, dekat kamu rumah lu. sini ya. Iya. Iya. Terus kita sempet nyewa mobil juga kan ke 12 Apostles. Oh iya, heeh. Nyewa mobil, van, Gede, nyetir. Iya. Terus udah gitu, wah yang gue inget banget udah nyetir kan kalau salah pergi kan lewat pantai kan, bisa ngeliat-liat kan. Terus pas balik si Dion pengen nyetir. Gue tidur deh, Lu tidur di belakang, semuanya pada tidur di belakang lu. Si Dion nyetir. Terus udah gitu gara-gara gelap dikasih lampu tinggi. Terus di saat yang gue bilang juga, tuh biasa kalau ada mobil yang datang dari arah sebaliknya ngasih dim, tandanya ada polisi di depan, lu hati-hati. Terus pas lagi jalan malam gitu, kok semua mobil ngasih dim, ngasih lampu tinggi, ngasih kode gitu, tapi nggak ada polisinya. Rupanya si Dion pakai lampu tinggi sepanjang jalan, dimarahin orang. Wah, tuh kocak habis sih. Ya gue tidur kayak lu tidur di belakang, gue sama dia di depan. Pengen nyoba nyetir di luar negeri katanya. Iya. Terus itu 12 Apostle, terus bagus juga 12 Apostle ya, kayak. Lu nggak pernah? Oh, itu tuh pertama kali bareng. Gue nggak, gue udah pernah. Cuman ya bawa lu orang doang aja sih. Oh iya. Lu pernah balik lagi ke situ? Oh, kayaknya gue balik 2-3 kali lagi. Emang bagus sih. Cuman panjangnya jauh aja, berapa jam? 3 jam kalau usah di jalan ya. Lumayan lama sih ingat gue. Nyampe setiap kali kalau pergi dari sini sudah sarapan itu gue hitung-hitung nyampe sono jam 3 sore, jam 2 sore. 2 siang jatuh-jatuhnya. Lama banget sih. Terus pas mereka balik Indo gimana lu? Pertama kali sendirian tuh ya? Ya. Biasa lo kayak orang pada umumnya sedih. Iya. Ya homesick juga segala macam. Sempat homesick loh di minggu-minggu pertama. Lumayan lah. Soalnya teman-teman uni gue juga mereka pada tinggal di City. Jadi kayak mereka banyak kan ngumpul di City gitu kan. Kalau gue kan ya balik sini lumayan jauh gitu, 1/2 jam lebih lah ya. Ya lumayan kerasa gitu. Terus nggak ada kendaraan juga kan. Kalau di sini kan mesti ada, kalau di suburb mesti ada kendaraan baru enak. Terus apa namanya? Sempet tes Indomie, ingat nggak lo? Tes Indomie? Oh, Indomie sini gitu. Indomie ekspor. Siapa bilang, pokoknya lu yang bilang ya, Indomie sini beda sama Indomie Indo. Beda nggak? Gue nggak bisa jelasin bedanya apa, tapi menurut gue beda. Beda kan? Beda. Bumbunya aja nggak ada lilinnya deh. Terus bumbunya, minyaknya aja tuh putih di sini. Di Indo kan kayak apa sih namanya? Nggak sebening di sini lah. Iya. Kayak ada bumbunya yang kurang deh. Tapi waktu itu nyokap gue bawain kan, akhirnya beberapa bungkus, kita beli beberapa bungkus di sini ngetes. Menurut lu beda, menurut lu enakan yang di Indo kan. Iya. Terus udah gitu apa namanya, mie-nya juga kualitasnya beda. Soalnya export quality tulisannya. Dan kayaknya beda juga loh, Indomie yang lu beli di Asian store sama Indomie yang lu beli di Coles Woolies. Beda juga. Iya sih, Shin Ramyun beda sih. Shin Ramyun yang di Asian Groceries biasanya lebih enak daripada yang di Coles Woolies. Lu gitu deh. Iya. Indomie gitu. Dan jadi yang Indomie dari Indo asli itu beda. Terus Indomie yang diekspor buat Asian Groceries itu beda. Indomie yang dijual di Coles itu beda lagi. Menurut gue ya kerasa sih. Biasa lu beli yang mana lu? Gue original dong. Enggak yang di Asian Groceries tapi lu beli. Lu berusaha Asian Groceries apa lu gak peduli? Ya Asian Groceries lah. Lebih original. Lebih deket ke original. Terus sempet juga temen gue datang di sini. Yang siapa namanya? Jibe, iya. Dia masak mie ya. Iya. Terus masak ada apa sih namanya? Ampas babi ya istilahnya, apa sih, sisa gorengannya itu kerupuk-kerupuk gitu. Oh iya, yang lu toplesin gitu ya? Toplesin banyak banget tuh. Terus udah gitu apa namanya, minyak babinya disaring, terus dia masak mie. Iya. Lumayan sih, cuma dengan bahan yang terbatas di sini. Nggak seenak di Indo kan. Tapi ya
di sini total berapa lama ya berarti di tempat lo? Ya the whole foundation gue lah. Oh iya? Foundation lu berapa 7 lama sih bulan, ini? 8 bulan kayak. 7 bulan sekitar 7-8 bulan. Jadi gue Juni sampai Januari. Jadi berapa tuh? 6-7 bulan lah. Heeh. Itu Terus 7 jadi bulan. Januari itu udah langsung masuk Melbourne Uni loh? Belum. Masuknya ya Maret, Jadi Februari akhir. Trinity lu berapa lama jadi setahun? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Terus selesai itu ke Melbourne Uni? Ya. Terus gue sempet balik dulu liburan, balik Indo. Berapa kali pulang Sebulan. Indo lu selama 6 tahun? Gak tahu ya. Sering? Hampir Ya, tiap maksimal 2 kali lah, kayak winter summer. Tapi ada pasti juga pulang. ya ada juga yang cuma kayak summer doang. Terus ya tahun lalu gue baliknya Desember 2019. Jadi gue balik 2020 Januari. Bener-bener sebelum Covid lah. Jadi sebelum Covid juga udah pulang Indo. Ya. Tapi di situ lu belum rencana pulang. Belum. Lu kira bakal lebih lama lagi. Terus pas pindah ke City gimana lu? Enak dong di apa-apa. Enak Ya, gak sih tinggal di City? Lebih ya kalau orang yang seneng keramaian dan City seneng sih. Dan banyak juga makanan segala macam, lu gampang nyari apa-apa gitu. Tapi ada juga yang kan yang seneng kayak gue pengen chill aja, relax gitu. Ya. Masalah di mobil sih. Kalau lu mobil mungkin lu pengen di luar ya. Kalau lu nggak ada mobil mungkin sih lebih gampang. Soalnya lu sempat ngerasain juga kemana-mana bayar kan di City kan. Sekarang kan baru gratis kan? Apa lu bertahun-tahun pas udah gue gratis? datang udah gratis. Oh. Pas gue datang udah gratis free time zone. Ya iya, makanya itu yang bikin juga orang banyak mau ke City sih. Soalnya kalau emang apa-apa di City ya enakan apa namanya? Di City. Terus Trinity sama Melbourne Uni itu sama, beda gedung. Satu kompleks. Berarti lu pas di Trinity udah lihat-lihat Melbourne Uni kayak gimana? Udah foto-foto udah kayak wah keren nih. Kayak Harry Potter gitu gedungnya. Iya. Banyak foto dong lu di situ. Banyak lumayan. Terus lu pas kesan-kesan kuliah di sini gimana? Kayak di TV-TV nggak? Lu kan nonton banyak film. Kalau di TV-TV apa nih maksudnya? Kayak lu nonton film-film kuliah di Amrik gitu kan, kayak suasananya kayak orang-orang pada duduk-duduk di pohon di rumput. Oh iya sih, itu gue bakal kangen sih dari sini. Lu bisa kayak tidur-tiduran di rumput, nyantai-nyantai, baca buku segala macam. Iya. Tapi ya di sini tergantung weather juga lah ya. Iya sih. Kalau terlalu dingin juga nggak enak. Winter juga nggak ada yang nggak, cuman pengalamannya so far kayak lu keluar masuk kelas. Iya. Oke lah. Oke kok. Bahasa Inggrisnya keteteran gak lu? Apa? Enggak sih, so far enggak sih. Cuman ya awal-awal aksennya doang lah ya. Tapi lu baca dari sekolah udah bahasa Inggris semua gitu, nggak kesusahan? Enggak lah. Banyak orang Indonya nggak sih? Di mana? Di Melayu banyak banget. Tapi dari teman Trinity lu nggak semuanya sambil kuliah bareng sama lu dong? Dari Trinity mencar beda-beda, ada yang ya commerce, science segala macam. Dari Trinity itu semua kecampur tuh. Ya. Terus lu ambil arsitek. Berapa orang kurang lebih yang dari Trinity tuh yang ambil arsitek? Lu doang lagi? 5 paling. 5. 5. Terus dari mana aja kebanyakan? Jakarta, Surabaya, Semarang biasa. Terus ya di angkatan Trinity gue tuh Indonya banyak karena banyak yang ngejar, karena itu waktunya pas lu selesai UN SMA itu berapa ya, April kali ya, Mei, terus Juni lu langsung mulai Trinity fast track namanya, setengah tahun. Terus semester depan lu udah mulai uni. Itu lumayan cocok sama anak kelas 3 SMA di Indo karena nggak banyak nganggurnya lah gitu. Iya. Karena kan kalau ada orang yang kenapa orang anak Indo banyak yang gue nggak selesaiin SMA kelas 2 deh, nggak selesaiin SMA 3 deh, gue SMA 2 langsung selesai cabut gitu, karena mau nggak mau emang perlu foundation tuh setahun gitu biar nggak waste time. Tapi gue bisa ngambil Trinity yang fast track ini langsung lebih cepat, terus mulai uni ya, jadi kebantu lah, nggak waste banyak time. Iya. Sama gue waktu itu juga 2 bulan Mei kalau nggak salah selesai SMA ya. Kan udah ya kelas 2 kelas 1 kelas 2 nya ujiannya Juni kalau nggak salah ya.
kurang apa lebih tuh? begitu deh ujian akhirnya. Jadi kelas 3 kan biasa ujian duluan tuh, Iya, iya. baru kelas 2 kelas 3 Iya, kelas iya, 1 iya. kelas 2-nya kan. Heeh. Terus langsung yang lainnya lagi happy-happy pada Heeh. nggak apa liburan, guanya udah masuk college lagi langsung MIBT gua. Heeh. Masuk Juni, terus udah gitu tapi Februari udah selesai tahun pertama. Mmm. Jadi Maret langsung datang ke sini langsung masuk tahun kedua. Jadi Mmm. ngirit banget sih. Yang Iya, mana iya. orang masih kuliah, gue udah selesai waktu itu kan. Iya, Jadi iya. Iya, banyak yang kayak gitu enaknya soalnya. tapi enaknya kuliah di sini lu nggak ada skripsi. Lu ada nggak? Nggak Ada ada, tesis? nggak ada, Nggak ada kan? nggak Cuman ada. lu datang kelas. Kayaknya lu mesti S2 atau S3 kali ya yang perlu skripsi. Kalau nggak honor kalau nggak salah. Iya honor. Nggak, gue nggak ada skripsi sama sekali. Jadi nggak pernah ngerasain tuh. Pokoknya intinya cuman belajar, ujian lulus, Iya, belajar, udah. ujian Heeh, lulus. heeh. Lu ambil 4. 4. Mhm. Nah, cepet jadinya ya. Iya. Heeh. Terus biasa makan di mana lu? Makan di mana? Wah, Zaman-zaman kuliah makan banyak ngirit weh, dong. banyak weh. Apa Ya dulu kuliah, makanan kuliah? makanan kuliah tuh di uni adalah yang Lu kayak makan $7,5. Norsia nggak sih lu? Harusnya makan, Oh, itu enak banget tuh. Masih ada nggak sih? Ya, masih deh kalau nggak salah. Masih deh kalau nggak salah. Gue demen banget ayam goreng. Nggak tahu kenapa ayam gorengnya tuh kayak ayam goreng biasa tapi enak banget. Iya enak ya. Enak. Norsia. Di uni banyak lah restoran-restoran Jepang, Chinese gitu yang cuma $7,5. Don di City juga. Dondon udah 7 ya? 7. Dulu gue masih $6, Serius? 5,9 Dondon. Masih Tapi yang di Swanson Street, belum di Little gue nggak tahu yang Lonsdale. Swanson tuh. Kayaknya paling murah sekarang 6,9 dapet deh. Don. Atau Iya. 7, berapa gitu. Cuman ya Lu cepet, murah. dulu temen gue yang di Melbourne Uni ngenalin gue ke Rose Garden. Makan Rose Garden nggak lu? Rose Garden Kurang. ya ultimate dong, ultimate meal in Melbourne. Gue barusan makan kemarin kayak, wah gue mesti makan nih, kayak last Rose Garden sebelum gue balik loh. Tapi sekarang udah lumayan naik, lumayan harganya kayak 13 atau 14 ya. 13 atau 14. Dulu pertama kali gue datang mungkin masih 10 atau 11. Dulu pertama kali gue datang tuh makan tuh masih $9. Oh ya? Sekarang kemarin gue balik ke City makan udah 15-an. Udah nggak ada lagi yang 14-15an, udah nggak ada yang Gyutandon juga sekarang udah mahal. Waktu sih kacau men. Gue makanan yang paling gue males tuh Gyutandon satu. Tiap kali datang harga naik. Yang paling satu lagi yang gue paling males tuh ya Zaptai. Wah tuh Zaptai sih kacau lu. Gue sering take away kan. Lu yang introduce gue sama Zaptai. Waktu itu lu tiba-tiba gue pulang uni kayak, apa nih makan, coba nih Zaptai, rada pedes gue. Wih, enak sih. Enak banget. Yeah. Jadi yang crispy porknya itu nggak ada di menu. Gue sering take away. Pertama kali take away tuh $16. $16 gue telepon setiap kali telepon harganya naik $1, tapi yang menjual tuh nggak bisa ngebuktiin kenapa harganya naik $1. Soalnya nggak ada di menu juga. Oh, this is a special one katanya. Terus jadi emang iya terakhir ada di menu. Terakhir gue beli. Gue nggak tahu sih, selama ini gue mesen ya gitu aja bilangnya. Oh nggak, tapi gue mesennya daging doang. Gue nggak makan nasi kan, makan di rumah kan. Terakhir satu kotak $24 kalau nggak salah. Terus siapa tuh naik $1. Udahlah udah nggak bener nih makan beginian nih gue. Tapi lu ya kalau setiap kesana pasti yang di sana tuh orang Indo yang Indo makan. doang. Makanya dia buka di Indo, dia buka di Jakarta. Oh iya gue tahu, tapi gue nggak tahu itu benar-benar dia atau cuma kayak orang-orang. Dia ada di fotonya. Nah dia itu tuh pakai $1 gue tuh. $1 lu dikumpulin berbulan-bulan bertahun-tahun akhirnya dibuka. Tapi gue nggak tahu sih sama nggak enaknya atau. Tapi kayaknya stylenya lebih restoran fancy gitu ya. Apa sih? Gue nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi benar-benar dia dari dia minyaknya aja tuh makan nasi enak. Iya. Terus temen gue ada sayurnya, jadi lu nggak merasa guilty. Nggak guilty banget. Temen gue setiap kali situ pesan extra spicy nambah $1. Gue bilang, lu udah rasa. Lu pernah makan extra spicy? Pernah, nggak makan. Gue pernah. Gue juga. Gue waktu itu lagi lapar banget, lagi kalap banget. Gue pesen extra spicy, terus jumbo lagi yang gede lah, yang large. Wih, gue makan keringatan weh. Gak bisa gue. Nggak abis itu gue tobat. Abis itu setelah itu gue gak extra spicy lagi. Kayak makan samyang 2 kali gitu. Gak enak. Gak enjoy aja makannya. Makan itu besoknya pasti mules. Samyang 2 kali? Enggak, yang Zaptai pasti mules. Tapi gak pernah kapok. Tapi saking enaknya lu bela-belain dari City naik tram tuh jauh tuh kan. Iya kayak 40 menit. Naik tram kan? Iya 45 menit gitu. Gila sih. Terus kadang-kadang kalau lagi mau libur aja dia.
pas datang tutup aja. Iya. Pas datang Biasanya tutup gue aja. telepon dulu, Telepon. atau kadang-kadang dia suka lama kan, gue pesen dulu kayak gue 15 menit lagi nyampe atau Oh setengah jam iya, lagi lama nyampe. masaknya. Hmm. Waduh. Terus makan apa lagi biasa ngafe yang Wah sehari-hari? banyak sih. Kayak gue kalau lu tanya, lu listin dong lu mau apa makan terakhir di Melbourne apa, atau yang mau lu checklistin sebelum Melbourne, banyak banget. Gue kayak ada kepikiran kayak wah nggak sempet nih karena banyak banget No, di tapi rumah. let's say lu 1 hari balik ke sini. Hmm. Lu transit 1 hari. Lu Hmm. cuma bisa makan 3 kali. Waduh. Lu makan apa? Ya yang ikonik apa ya? Ya Rose Garden boleh lah. HSP. HSP. Halal snack pack. Iya. Iya. Itu kebab ya? Kebab Hitungannya daging, kebab. daging kebab terus bawahnya chips gitu ya. Iya. Ya. Cuman lu gak ada spesifik restoran? Semuanya oke. Ada yang di City. Gue biasa sama teman-teman uni biasa tuh kalau HSP tuh mesti malam banget mau makan. Makanya dia tuh bukanya tuh jam kayak malam sampai jam subuh gitu. Jadi HSP tuh mesti makan kayak di atas jam 9 gitu baru enak. Kalau kenapa? Kalau lu mesti kayak udah mau midnight gitu nongkrong bareng teman-teman makan di pinggiran tuh baru enak tuh. Gue biasa makan di City ada namanya CBD Kebab atau Viva Kebab gitu. Di mana? Di dekat Flinders gitu. Oh, okay. Flinders sana. Tapi lately yang di Glen enak. Glenis. Iya. Itu lu makan yang lu masih di luar apa udah pindah ke dalam? Maksudnya? Oh, gue masih di luar, masih dekat di sebelah pom bensin. Gila banget sih itu sih. Terus dia udah jadi di mall ya. Masuk, soalnya kan kasus kan, berantem. Oh iya. Berantem sama yang punya Caltex. Oh. Berantem, mobilnya banyak yang parkir terus ada tanah di sebelahnya dipakai parkir juga. Yang punya tanah nutup, terus dikomplain sama Caltex pindah ke dalam. Terus buka cabang dia. Oh ya? Di mana? Ada deket sini juga, cuman mau ke situ mesti, soalnya kan banyak orang-orang mobil kan. Tapi enak sih itu. Gue nggak bisa beda ini sih. Gue ada satu gue suka Mom's Kebab di deket Chadstone. Itu setiap kali mereka kerja cuci tangan, itu yang gue respect. Selalu cuci tangan bersih banget orangnya. Gue yang bikin Glenis enak, chipsnya garing terus ada bumbunya, jadi nggak cuma chips doang. Chipsnya chips kemerah-merahan gitu ya? Iya kayaknya ada kayak powder apa gitu, chili powdernya atau apa gitu. Jadi grill Nandos lu nggak? Kurang. Nggak berapa sih. Makan Vietnam nggak ada? Vietnam nggak gimana. Makanan Jepang di sini nggak ada yang berkesan juga? Jepang, Thailand sih. Ya di sini gue enaknya karena gue jadi nyobain bener-bener makan. Nggak mesti jauh-jauh ke Thailand, nggak mesti jauh-jauh ke Jepang, nggak mesti jauh-jauh ke Korea. Lu bisa dapetin makanan yang autentik karena ya di sini yang buka restoran Korea ya orang Korea, yang buka restoran Italia ya orang Italia, yang buka restoran Jepang ya orang Jepang. Lucunya, gue ke Korea, makanan Korea di Melbourne lebih enak daripada di Korea. Terus gue nonton TV show, ada nih orang, dia bilang, wah makanan Korea di LA lebih enak daripada di Korea katanya. Wah gila, gue sih kaget banget. Cuman kalau Jepangnya, gue lebih demen makanan Jepang di Jepang. Di sini masih kalah sih. Ya. Tapi ya lu nggak mesti kemana-mana gitu, di sini doang. Lu malam ini mau makan Thailand ya oke, besok malam mau makan Italia lu tinggal. Waktu itu gue masih Madonna pergi ke Malai ketemu adenya kan, yuk makan Thailand yuk. Makan Thailand, gue pikir Malai sama Thailand deket dong, enak dong. Rupanya biasa enakan di sini. Tapi makanan jual orang Malainya kali. Tapi enak di sini sih. Terus si Cliven datang kapan? Adek lu? 2000 pas gua mau lulus, jadi 2018 akhir Oktober. Kuliah apa dia sekarang? Civil engineering. Di Melbourne ini? Enggak, Monash. Clayton, ya. Terus tinggal di City? Tinggal di City. Gimana tuh tiap hari? Cuman tahun kemarin ketolong Covid. Iya. Belajar dari rumah dong? Iya, tahun kemarin ya full di rumah. Biasanya dia kayak sempet setahun ya, sempet setahun atau berapa bulan lah. Yang dia kan dia tinggal di Clayton dulu pertama. Terus pas lu graduation dia masih di Clayton tuh ya? Masih kayak 3 bulan atau berapa bulan gitu. Terus pindah bareng gua di City. Nah dari pas pindah City itu dia kayak ada berapa bulan gitu lah bolak-balik City Clayton ya buat kuliah. Terus kayak tahun lalu Covid benar-benar nggak sama sekali, di rumah doang. Terus lu orang sering ke library gitu gak sih di uni? Gua lumayan kayak apa ya,
kayaknya lebih motivating aja ngeliat orang semua belajar gitu, terus gedungnya bagus, Walaupun buku-buku nggak belajar semua. ngerasa nggak guilty ya. Iya, Lu yoi. berarti main HP. Iya, banyakan main HP sebenarnya. Cuman kayak, oh, kayak gue produktif deh, padahal cuma main HP doang. Kalau gue di rumah distracted banget lah. Oh, oke. Ada kasur segala macam, wah di sebelah kasur tinggal tidur, banyak distractednya. Terus pas semester terakhir Melbourne Uni perasaan lu gimana? Wah, udah lulus nih, Wah, udah selesai lega sih gua. ujian terakhir kan. Lega sih gua, lega. Karena nggak gampang juga. Lu ada fail gak sih? Untungnya enggak. Jadi gua ada satu semester yang menurut gua kayak, wah ini bakal fail nih, kayak susah banget, gua sampai stres banget kayak. Gua sampai mau gua kepikiran buat underload. Jadi Under lu tuh apa? instead of, kan kalau kita international student emang harus 4 karena dia nggak mau kita kayak, Oh ya? kita karena dia nggak mau kita stay lama-lama gitu maksudnya. Kayak kita Oh. kan kalau orang lokal kan suka-suka dia mau ambil tahun ini ambil 1 terus besok 2 kan suka-suka dia, kayak kalau kita tuh harus 4. Kalau nggak salah zaman gua itu harus 3. 3 minimum, nggak boleh kurang dari itu. Pokoknya visa yang berapa yang dikasih terus ya segitulah gitu. Heeh. Jadi kalau mau underload itu biasanya orang mesti request buat underload. Bisa ya dia perlu alasan legit lah. Misalnya lu kayak ada mental health issue lah, Iya. lu punya masalah Tapi apalah gitu-gitu. lu rencana request ini sesudah lu ambil 4 terus di tengah jalan berubah pikiran atau dari Nah, pas pertama-tama? gua ambil 4 ini gua tahu lah kayak biasalah senior bilang kayak, wah ini combination-nya deadly nih. Combination-nya parah nih gitu. Ya dan gua tahu juga kayak, wah ini bakal berat nih semester ini. Terus kan kalau di uni kan kayak lu 3 minggu pertama atau 4 minggu pertama ya lu masih bisa berubah gitu Oh kan. iya. Jadi gua akhir berpikiran untuk underload, tapi kan ribet. Lu mesti kayak teman-teman gue bilang, oh lu mesti kayak ke psikolog, lu mesti kayak acting pura-pura lu kayak, aduh gue stres banget, gue punya mental health issue gitu-gitu, supaya lu bisa dikasih psikolog atau dokter gitu. Nih lu ada surat legit yang lu bisa pakai ke uni kayak gue mau underload gitu. Ya tapi kan underload ya lu lebih lama lagi lulusnya, kayak biaya lebih lagi segala macem. Ya menurut gue, wah ini susah semester nih. terakhir apa enggak? Enggak, semester 2 terakhir. Semester justru bukan 2 terakhir. Semester keempat dari 6 semester gua. Jadi, wah, kan sebelum beberapa minggu sebelum uni start kan lu biasa dikasih guidelines kan satu Iya. Gue udah lihat kayak, wah ini jadwal segini kayak assignment-nya mah gila nih. Dan gue tuh orangnya lumayan nyicil lah, nggak yang terlalu procrastinate segala macem. Dan gue, wah segala macem, wah berat nih. Akhirnya ya gue decide untuk ya udah nggak usah, jalanin aja. Dan itu bener-bener gila itu semester. Gue bareng teman gue kan, ada satu kayak kita ngerjain tugas soal bareng gitu. Gue kalau tidur jam 1 atau jam 2 malam aja gue happy. Biasanya lebih kayak bisa jam 3, jam 4 terus bangun lagi jam 8, jam 9 gitu. Tapi akhirnya lulus. Nilai paling rendah nggak? Biasanya kayak gitu yang biasanya justru ditakutin. Justru enggak. Makanya Justru gue kaget. kan? Iya, makanya gue kaget. Padahal lu ngerasa kayak, wah gue masih di sini. Akhirnya yang itu bagus, yang gampang malahan Iya, jadi nggak sebagus itu kan. Heeh. Soalnya gue ingat banget ada teman gue ambil treasury katanya di finance tuh katanya susah banget treasury. Dia bilang kalau gue lulus gue bayarin makan. Lulus dia. Lulus dibayarin makan Sofia. Lu pernah makan Sofia? Tahu yang Itali kan. Porsi gede banget kan. Porsi gede. 1 orang 1 pasta. Kita makan berempat. 1 orang 1 pasta. Pizza di tengah bagi-bagi. Terus terakhir udah gak kuat, maksudnya pastanya aja tuh mestinya dibagi kan. Ini 1 orang 1 tuh gila banget. Akhirnya temen gue jalan-jalan naik tram, gue makan yang di Berwood, naik tram di Berwood, tiba-tiba temen gue muntah. Kenyang. Waduh kacau sih, saking kenyangnya. Terus enak katanya. Ya iyalah dibayarin. Terus pas keluar exam paling terakhir lu, jujur semester terakhir gue santai. Karena gue ini lu tau pasti lulus tuh. Ya pelajarannya lebih gampang, lebih santai lah, kayak kerasa gitu. Kayak gue pikir kayak, wah aneh juga ya, gue kayak susahnya tuh malah kayak year 2 gitu. Year 3 gue lebih santai gitu.
lebih kayak nggak stres. Mungkin gara-gara gue udah ngelewatin yang semester itu kali, gue jadi kayak lebih lebih santai ya. Selesai exam, lulus, udah. Terus gue sempet nah gue kan untungnya gue dapet kerjaan dulu sebelum lulus. Kerja Jadi kerja kapan tuh part time dapet? terus full time dari situ. Awal kerjaan full time gue. Itu Jadi dari semester keempat dapatnya. semester enggak, itu enggak. Jadi Sorry, semester 6. semester 6, semester terakhir itu Berapa bulan sebelum ya gue inget kayak kan kita 12 weeks kan uninya, kayak week 9 atau week 10 gitu. Gue udah apply akhirnya dapet. itu emang lu yang apply apa dari uni? Gue yang apply dapet part time pertama kayak 2 hari seminggu. Terus kerja, terus oke, cocok, bosnya juga oke, cocok. Abis itu gue mulai straight away full time. Terus ya gue sempet biasalah graduation trip dulu bareng teman-teman gue ke Thailand waktu itu. Habis graduation semingguan ya, hampir 2 minggu gitu balik, terus kerja full time udah ya sampai sekarang. Jadi lu masih kerja di situ? Enggak, gue udah resign. Gara-gara lu itu, cuman Ya. terakhir lu kerja di situ, lu nggak pernah? Oh nggak pernah. Jadi dari awal lulus sampai sekarang gue tetap. Lu pernah kerja part time gak sih? Pernah dulu. Pas uni. Kerja apa lo? Kayak kerja jadi waiter lah. Di kayak berapa 2 bulan 3 bulan doang gitu. Di restoran apa? Restoran Chinese di City, Tim Ho Wan. Tim Ho Wan. Iya, waktu pertama kali gue kira Rose Garden lu bilang. Dapat bonus dong gue. Tim Ho Wan yang di Backstreet nih ya? Backstreet itu waktu dia baru pertama kali buka, jadi tuh apply lumayan dapet lah gitu. Terus kayak antri kan, wah lumayan hektik sih. Dan gue nggak pernah kerja di restoran sebelumnya. Ya itu satu-satunya. Tapi dia butuh bahasa Mandarin, lu bisa bahasa Enggak Mandarin? Sih, dia kayak nggak spesifik deh. Jadi cuman gue bisa dikit-dikit nah, cuma jadi oke lah. Kayak dia waktu itu saking banyaknya butuh manpower aja deh. Gara-gara opening. Opening. Terus pas terakhirnya lu yang berhenti apa dia bilang? Juga mungkin ya nggak segitu dapat banyak shift juga. Pas momentumnya udah habis tuh ya. ya. Waktu gue juga kurang cocok, akhirnya kayak ya nggak dipanggil aja lagi. Terus ada lagi nggak? Itu doang. Habis itu gue pernah ya part time ada kayak interior design kecil banget lah. Kita di kantor paling cuma 3-4 orang. Apply sendiri juga itu? Iya, gue itu random banget. Gue ketemu dia gue lagi ngobrol sama teman gue di tram bahasa Indo. Terus ini bule, ya nggak bule juga sih, kayak bukan, ada campuran kali dia, kayak gue nggak tahu, campuran India atau Arab, gue nggak tahu. Terus ya dia tiba-tiba approach kita kayak lu orang Indonesia ya? Loh kok tahu gitu? Gue kayak Inggris nih? Nggak Inggris. Terus gue bilang iya aku tahu. Iya, gue kayak half Indonesian gitu, kayak gue nggak tahu, kayak salah satu orang tuanya atau neneknya atau apa gitu Indo gitu. Oh gitu. Kayak ngobrol-ngobrol jadinya, lu ambil apa, gue ambil arsitektur gitu. Terus dia lagi bawa drawing gitu. Oh gue kerja di interior designer gitu. Waktu itu gue masih di Trinity, belum even start Unimelk gitu. Terus bilang, oh lu kalau mau intern kabarin gue aja gitu. Terus dari gue di Trinity, gue belum kontak dia karena belum mulai belajar apa-apa bahkan. Terus baru gue mulai uni, udah ngerti dikit lah, baru gue kontak dia kayak masih ingat ya? Gue kemarin ketemu ada kesempatan nggak gue main tempat lu atau part time segala macem. Oh ya datang aja gitu. Terus ngobrol kayak ya start gitu di sana. Tapi dia emang kerja juga di situ, bukan yang owner? Owner sih ya. Dia owner. Ya. Enak juga ya. Ya beruntung sih itu. Terus selesai tuh udah nggak? Selesai itu ada beberapa part time? Nggak ada. Langsung ke yang sini ya, yang perusahaan ini. Terus kenapa for good loh? Susah ya pertanyaannya. Kalau gue kayak ngelihat in the long term, gue tinggal di Indo aja sih. Dari karir segala macam, opportunity. Walaupun ya di sini enak banget lah ya, tinggal comfort, most livable city, bla bla bla. Ya kalau gue ngelihat
sampai 20-30 tahun mau berkarir, kayaknya gue di Indo deh. Kayak lebih ada opportunity untuk gue serap sesuatu, segala macam gitu. Ya, heeh, Kalau nih, heeh, kalau lu bisa dapet PR, heeh. lu bakal stay di sini apa di Indo? Nah, gue tuh kemarin mikir, gue kalau bisa dapat PR, gue ambil aja gitu. Kayak nothing tulus juga gitu. Heeh. Dan eh, Tapi lu tetap balik Indo. ya maksudnya gue mungkin akan tetap balik Indo, tapi PR yang bisa gue dapat, anggap gue sekarang dapat PR, ya paling ya give me another time untuk stay di sini lah, kayak tahun 2 tahun, mumpung lagi COVID juga di sini enak gitu. Ya udah, ada PR, ya udah gue bisa nyambung setahun 2 tahun gitu. Terus kayak nggak rugi juga lu punya PR gitu kalau eh, ada sesuatu yang require lu untuk kesini gitu. Tapi Tetap balik Indo. tetap balik Indo, gue pikirnya gitu. Tapi kan sekarang occupation gue itu untuk dapat PR, lu mesti regional ke pinggiran. Ya Mm-mm. terus gue pikir, dan itu mesti 3 tahun. Gue pikir ya dapat PR sih, terus cuman lu mesti ulang lagi, kayak ke environment baru lagi, Kalau lu pikir-pikir komunitas 3 baru lagi. tahun, lu kalau bilang 3 tahun kedengarannya panjang kan. Heeh, Tapi kalau lu jalanin tuh 3 tahun cepet banget kan. cepet sih. Cuman gue bayangin gue start dari awal lagi. Terus Ya nggak ada kerjaan arsitek juga kali di. gue itu gak tahu juga, tapi mungkin ada ya, ya bisa nyari lah, kita nggak tahu. Tapi ya the idea of ulang dari nol lagi, kayak environment baru, cari komunitas baru, teman baru segala macem, ya gue kayak kayak toh Malah. gue juga sebenarnya kepikirannya pulang Indo juga gitu, kecuali gue nggak mesti ke regional ya, gue langsung sekarang misalnya gue dapet PR, ya mungkin gue ambil for another 1 year 2 year, ya buying time, nabung segala macam, terus akhirnya balik juga, ya udah. Jadi lu sekarang balik gara-gara visa lu habis nih. Saya gue habis. Terus lu bisa perpanjang dong. Bisa lewat company gue tuh sebenarnya oke, untuk support, Tapi dia nggak tapi bisa sponsor. dia mungkin belum tahu detailnya segala macam ya. Gue kemarin sempat ngobrol ke agent, mungkin lebih tahu detailnya kayak apa yang required, karena company kan company bule kan, mereka juga kayak nggak pernah hire international students, jadi mungkin nggak pernah go through kayak gimana sih support international students segala macam. Jadi gue kemarin sempat ngobrol sama agent, ya occupation gue itu either ke regional itu, atau kalau gue masih mau stay di sini ya gue harus disponsor company, which company gue bilangnya oke. Tapi itu juga cuma kasih gue maksimal kalau nggak salah 2 tahun deh. Bukan PR. Bukan PR, temporary juga, Tapi namanya temporary apa gitu, temporary. shortage skill visa Tapi gitu. nih TR bisa lead to PR dong. Nggak bisa. Nah occupation gue nggak bisa. Ada occupation tertentu yang lu dapet visa ini, setelah itu lu udah bisa PR. Tapi ya who knows, kayak dalam 2 tahun ke depan kayak COVID segala macam atau regulation dari imigrasi Australia berubah, nggak tahu juga gitu. Tapi in the meantime peraturannya gitu. Terus lu di Indo balik, lu rencana di Pekan apa di Ya gue balik Pekanbaru dulu, terus ya pengen nyari kerjaan maybe Jakarta kali ya. arsitek? Gue tuh kuliah arsitek dan construction, tapi gue kemarin kerja tuh sama construction kontraktor, jadi agak beda. Dan gue kerjanya yang nyari kontraktor lah, nyari builder segala macam. Jadi yang lu kerjain apanya kurang lebih di situ? Kemarin gue tuh title gue tuh contract administrator. Heeh. Gue nggak tahu kalau di perusahaan gede tuh gimana, tapi perusahaan kita small to medium size lah, jadi basically lumayan ngerjain banyak hal sih, tapi intinya itu kayak delivery of the project. Kayak kalau misalnya project rumah kan butuh ya banyak lah, materials, orang buat kerjain, kapan segala macem. Gue yang bantu untuk kayak beli material, Heeh. purchasing gitu ya. Kan material ada yang kayak lu lama, Jadi bisa mesti di planning tuh semua studi planning Heeh. ya, terus sign up orang juga kan,
gue nggak kayak di sini tuh kebanyakan kita outsource kan, subcontractor. Jadi ya nggak kita yang ngerjain electricity-nya, nggak kita yang ngerjain plumbing-nya, nggak Heeh. kita juga yang ngerjain painting segala macam, kita outsource ke orang. Nah gue yang Manage. telepon orang kayak gue ada project nih, lu ready nggak bulan depan gitu. Oh ini gue kasih drawingnya, kalau kita perlu ketemu di site untuk bahas detail, let's go gitu. Terus lu kapan bisa kasih penawaran gitu. Gue lakuin ke beberapa orang, ngobrol sama bos, bos ini yang penawaran yang mereka kasih gini-gini nih, mereka exclude ini, include ini, menurut lu yang mana? Oke. Ya udah, terus kayak kita discuss sama bos, kayaknya ini lebih oke deh. Oke. Ya udah. Tapi lu ada involved di drawing gitu-gitunya? Nggak ada. Kayak apa sih, berapa banyak material yang buat bikin ini? Kalau proses desainnya itu udah dari arsitek sendiri. Jadi kita udah terima gambar jadi, kita nggak, paling ya kita kasih tahu dong lah, ini kayaknya susah nih bikinnya, mau diganti kayak gini oke nggak, atau apa gitu segala macam. Tapi nggak terlalu ngerubah desainnya lah, desainnya udah jadi gitu. Terus Tapi ya dari situ arsiteknya udah bilang nih buat bikin di sini nih udah perlu barang-barang ini gitu. Apa lu nggak yang decide? kita Oh, oke. kita pokoknya dia udah tentuin aja bentuknya begini. Ya udah, itu sebelum proses delivery itu ya kita tender dulu. Gua pertama kali masuk kerja part time itu ya disuruh bantu bos gua buat tender gitu. Jadi gua ngukur kayak saya gambar segini, oh ada tembok berapa panjang, berapa tinggi gitu, apa materialnya, tiles atau paint gitu. Ya udah, gua awal-awal gua measure itu semua tuh, oh berapa berapa ratus meter persegi gitu. Terus ya biasa arsitek kan kasih specification-nya juga kan. Gue telepon orang ini kayak, gue butuh tiles model ini nih, berapa gitu. Oh dapat rate-nya, terus gue kaliin, terus kayak ya itu salah satunya lah. Terus dikompal semua jadi kita tender dulu. Iya. Terus ya udah dapet, baru delivery itu. Berarti basically lu lumayan involved di, gara-gara company kecil lu lumayan involved Lumayan semua. makanya lumayan banget Bagusnya company kecil gitu sih, lu kayak ya. lu involve semuanya, jadi begitu lu gede lu udah tahu apa yang Tahu mesti bisnis, kurang, di bisnisnya tuh kayak apa, garis besarnya overall gitu. tahu. Ya beruntung sih gue dapet itu. Jadi rencana lu di Jakarta juga buntut-buntutnya. Soalnya Iya. banyakan di situ sih. Gue tuh sebenarnya ya, the reason gue mau pulang Indo kan kayaknya untuk setup sesuatu lebih ada lah opportunity ya, not saying that in here nggak ada. Nah kenapa gue mau kerja dulu ya, gue pengen ya belajar juga lama kerja di Indo tuh gimana, environmentnya segala macam. Dan kemarin kan gue kerjanya di rumah single dwelling dan custom house gitulah. Iya, rumah bukannya Rumah. Nah gue juga pengen kalau di Indo gue coba kerja yang lebih gede lah gitu, tower kayak apa kayak gitu ya. Jadi beda experience aja, and at the end of the day gue tetap ngelihat gue mau setup sesuatu lah gitu. Jadi ya gitu. Oke. Terus adek lu berapa tahun lagi dia di sini? 2 deh kayaknya, 2. Dia bakal for good juga dong. Nggak tahu, Dia gimana pas lu bilang lu mau for good, dia bilang gimana? kaget, wah cepet banget. Lu decide-nya kapan sih? Mikir-mikir tuh udah dari ya akhir tahun lalu lah. Akhir tahun lalu 2020. Ya mikir kayak oh nih gue mau stay atau enggak gitu. Gue belum bilang bos gue juga karena gue sendiri nggak tahu gitu loh. Sekarang bos lu udah tahu dong, lu udah Gue udah resign. resign gitu. Gue nggak mau bilang early, kayak gue nggak mau terlalu early bilang ke bos gue. Terus balik lagi. Gue mau stay, lu bisa support gue nggak? Ternyata at the end of the day gue kayak nggak jadi deh, gue kayak pengen pulang. Ya gue nggak mungkin gue juga kan bilang kayak gitu. Jadi gue bener-bener gue harus kasih deadline nih. Gue pokoknya 2021 gue udah mesti make up my mind, ngobrol sama bos, either gue quit atau either gue minta lu bisa support atau enggak gitu. Akhirnya udah gue awal tahun 2021 gue bilang sama bos gue lebih stuck di Indo nih gitu. Ya jadi gue resign. Terus bos lu kaget dong? Ya kaget, tapi Sooner ya later ya tetep, tahu lah pasti. iya. Lunya juga nggak PR kan. Tapi ya tetap support lah apa yang. Terus adek lu pas dengar juga, ya udahlah ya 2 tahun lagi. Tapi dia bakal pulang juga dong. Nggak tahu gue.
Kayak mungkin pulang, mungkin Dia lebih betah di sini apa di Indo kurang lebih? Kan udah kelihatan lah. harusnya kayak di Indo deh. Terus bakal balik Melbourne gak lu? Oh iya, liburan pasti dong, pasti. Ya at least buat adik gue graduation gue balik. Pasti balik 2 lah ya. tahun lagi jadi ya. Ya udahlah. Good luck lah buat lu di Indo. Thank you kok, thank you, good luck juga. Pasti jadi orang sih lu di Indo, lulusan Amin. luar negeri, lulusan Melbourne Uni. Di kantor gua aja tuh lulusan Melbourne Uni berasa banget bedanya. Ya. Iya, kayak pemikiran tuh beda banget sama uni-uni lain sih. Berasa bedanya. Sip. Good luck. Amin. Enjoy. Thank you. Udah puas lah ya di sini lah ya. Iya, kayak nih Puas-puasin lah. Iya. Makan Rose Garden terus sehari 3 kali lu. Masakan Cedona nih belum nih. Ini makanya nih terakhir nih. Yuk makan. Makan dulu. Sip. Alright. Yo. Thank you. Thank you.